Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan kali ini akan disampaikan pembahasan pelajaran keempat dari buku Fathus Salam Muslim Indonesia Lancar Bahasa Arab. Baik, langsung saja kita simak pembahasan pelajaran keempat, Ad-Darsur Rabi'. Materi pertama ialah isim alam. Isim alam adalah isim yang menunjukkan nama suatu zat seperti nama orang, benda atau tempat. Dalam pelajaran ini, Anda akan mempelajari isim alam untuk nama orang. Isim alam ada yang berakhiran tanwin dalam kurung munsharif, seperti nama orang yang berasal dari Arab. Isim alam ada yang berakhiran tanwin dalam kurung munsharif, seperti yang pertama adalah nama orang yang berasal dari Arab. Contohnya Muhammadun berakhiran tanwin, Aliyun berakhiran tanwin, Jabirun ada tanwinnya, Abbasun tanwin, Hisyamun berakhiran tanwin. Kemudian ada nama orang yang hanya terdiri dari 3 huruf, sedangkan huruf kedua berharokat sukun. Yang kedua, nama orang yang hanya terdiri dari 3 huruf, sedangkan huruf kedua berharokat sukun. Nah, ini 3 huruf ya. Nuhun, Lutun, Hindun. Dan huruf yang tengah atau huruf keduanya sukun. Nah, makanya ia berakhiran tanwin. Kemudian ada juga isim alam yang tidak menerima tanwin atau ghairu munsharif. Ada juga isim alam yang tidak menerima tanwin atau ghairu munsharif. Seperti yang pertama, isim alam non Arab atau ajam. Contohnya Sukarno ya, Sukarno tulisan Arabnya Sukarno. Kemudian Bagus, nah ini tidak ada tanwinnya. Williamu, kemudian Louis, tidak ada tanwin. Nama-nama asing non Arab. Sebagian besar nama para nabi adalah non-Arab. Sana ada Ibrahim, Ismail, Ishaqu, Yaqubu, Yusufu. Dan semua contoh ini tidak berakhiran tanwin. Kemudian yang kedua, isim alam dengan akhiran anu, Contohnya Utsmanu, ini tidak bertanwin. Sufyanu tidak berakhiran tanwin. Luqmanu tidak ada tanwin. Marwanu tidak ada tanwin. Sulaimanu, ini juga tidak ada tanwin, akhirannya anu. Kemudian selanjutnya
Yang ketiga atau yang C ialah isim alam dengan wazan dalam kurung bola fu'alu. Ada catatan, wazan adalah cetakan yang digunakan untuk merangkai sebuah kata. Huruf yang sering dijadikan wazan yaitu fa, ain, dan lam. Kembali ke materi. Isim alam dengan wazan dalam kurung bola fu'alu. Contohnya di sini adalah Umaru. Antara Umaru dan fu'alu ini jumlah hurufnya sama, harokatnya pun juga sama, tata letak harokatnya juga sama. Umar mengikuti pola fu'alu, harokatnya sama, jumlah hurufnya juga sama. Jumlah hurufnya, jumlah huruf dan harokatnya sama. Dan ada lagi yang D, isim alam dengan wazan af'alu. Contohnya di sini adalah Ahmadu. Nah, sama, ada hamzah, fa, ain, dan lam. Di sini ada hamzah, ha, mim, dan dal. Nah, harokatnya sama, mengikuti wazan af'alu. Pertama fathah, sukun, fathah, dan dhamma. Sama dengan yang C. Ya. Begitulah penerapan wazan. Nah, ini Umar dan Ahmad tidak berakhiran tanwin. Ya. Tidak berakhiran tanwin. Nah, kemudian yang E atau yang kelima, isim alam mu'annas. Ia terbagi menjadi 3. Ada 3. Yang pertama mu'annas zat dan lafadz, ya, yaitu isim alam yang zat dan lafadznya mu'annas, yaitu berakhiran ta marbutah. Mu'annas zat dan lafadz. Cara lafadz dia berakhiran ta marbutah dan zatnya dia benar-benar mu'annas atau perempuan. Contohnya di sini adalah Khadijah, Khadijatu, Aisyatu, Fatimatu. Nah, contoh-contoh ini tidak berakhiran tanwin. Khadijatu, Khadijatu, Aisyatu, Fatimatu. Tidak berakhiran tanwin. Kemudian isim alam mu'annas yang kedua adalah mu'annas secara zatnya saja. Ya. Mu'annas secara zatnya saja. Yaitu isim alam yang zatnya mu'annas namun lafadznya bukan mu'annas, yaitu tidak berakhiran ta marbutah. Tidak berakhiran ta marbutah. Di sini contohnya adalah Maryamu, Zainabu, dan Su'adu. Maryam, Zainab, Su'ad. Nah, ketiga contoh ini secara zat mereka adalah perempuan, namun secara lafaz namanya bukan mu'annas. Kenapa? Karena tidak berakhiran ta marbutah, tidak ada ta marbutah di akhir katanya. Ya, di akhir katanya tidak ada ta marbutah. Kemudian yang ketiga mu'annas lafaznya saja, yaitu isim alam yang lafaznya mu'annas
pengertian tak marbutoh namun zatnya muzakkar, ya. Contohnya Hamzatu atau Hamzah, Tolhatu atau Tolha, Usamatu, Usamah, Muawiyatu atau Muawiyah. Nah, ini secara lafaz perakhiran ta marbuthah atau muannats, namun cara zat orang yang mempunyai nama-nama ini dia adalah laki-laki. Nah, semoga bisa difahami. Materi selanjutnya adalah huruf jar. Materi selanjutnya adalah huruf jar. Huruf jar yaitu huruf Arab yang memiliki makna dan menjadikan isim setelahnya berharokat kasroh atau majrur. Ya, jadi huruf Arab yang memiliki makna dan menjadikan isim setelahnya berharokat kasroh dalam bahasa Arab dinamakan majrur. Huruf jar isim setelahnya majrur, tandanya adalah harokat kasroh. Kita lihat daftar dari huruf jar. Yang pertama ada fi, artinya di dalam. Kemudian ala, artinya di atas. Ila, artinya ke. Min, artinya dari. Kemudian li, artinya untuk atau milik. Bi, artinya dengan. Ka, artinya seperti. An, artinya dari atau tentang. Contohnya at-talibu fil fasli, pelajar tersebut di dalam kelas. Nah, huruf jarnya di sini adalah fi yang bermakna di dalam. Dan isim setelah fi huruf jar adalah majrur, yaitu tandanya kasrah, kasrah di akhir kata. Al-fasli, setelah fi isim setelahnya adalah kasrah, perakhiran kasrah. Contoh selanjutnya al-kitabu ala al-maktabi, buku tersebut di atas meja. Ala huruf jar yang bermakna di atas dan isim setelahnya berakhiran kasrah. Selanjutnya contoh ad-darrajatu li Jabirin, sepeda tersebut li Jabirin, milik Jabir. Li di sini artinya milik, dia huruf jar yang menjadikan isim setelahnya majrur, tandanya berakhiran kasrah. Nah, materi kedua semoga bisa difahami. Selanjutnya materi ketiga ialah idhofah. Idhofah adalah proses penggabungan antara satu isim dengan isim lainnya yang berbeda makna untuk menunjukkan makna baru. Ini pengertian dari idhofah. Isim pertama disebut mudhof. Isim pertama disebut mudhof dan isim keduanya disebut mudhof ilaih. Isim keduanya disebut mudhof ilaih. Yang dipahami dulu pengertiannya. Idhofah adalah proses penggabungan
antara satu isim dengan isim lainnya yang berbeda makna untuk menunjukkan makna baru. Kita perhatikan contoh. Baitu al-muhandisi, rumahnya insinyur tersebut. Di sini baitu yang bermakna rumah dan al-muhandisi yang artinya insinyur tersebut merupakan dua kata yang berbeda. Ya. Baitu dan al-muhandisi, baitu dan al-muhandisi adalah dua kata yang berbeda. Namun saat keduanya digabungkan, proses idofah itu penggabungan, digabungkan, maka membentuk sebuah pengertian baru. Rumah atau baitu, jika dia berdiri sendiri artinya rumah, ya. Dan al-muhandisi, insinyur, dia juga mengandung makna sendiri. Namun ketika digabungkan baitu al-muhandisi, maka kedua kata tersebut melebur menjadi satu makna. Baitu rumah ya sebagai mudhaf, dan al-muhandisi dia adalah isim kedua yang menjadi mudhaf ilaih. Kemudian idhofah memiliki kaidah-kaidah. Kaidah pertama ialah mudhaf ilaih bukan kalimat sempurna. Ya. Mudhaf ilaih bukan kalimat sempurna. Jika mudhaf ilaih sebagai mubtada, kita belum belajar mubtada dan khabar, insyaallah kita akan mempelajarinya pada pelajaran 11 insyaallah pada materi pendalaman. Cara singkatnya, mubtada ini adalah isim yang mengawali kalimat, ya. Mubtada ini adalah isim yang mengawali kalimat. Jika mudhaf ilaih sebagai mubtada, maka didatangkan khabar untuk menjadikannya kalimat sempurna. Contoh, kitabu Abbasin ala al-maktabi, bukunya Abbas di atas meja tersebut. Kitabu Abbasin ala al-maktabi. Nah, kata kitabu Abbasin ini adalah mudhaf ilaih. Kitabu sebagai mudhafnya dan Abbasin adalah mudhaf ilaihnya. Kedua kata ini tidak cukup untuk menjadi kalimat sempurna walaupun sudah terkumpul dua kata, ya. Walaupun dia terdiri dari dua kata, namun belum menjadi kalimat sempurna. Oleh karenanya didatangkan khabar untuk menjadikannya kalimat sempurna. Kabarnya adalah alal al-maktabi, bukunya Abbas. Nah, secara makna kitabu Abbasin, bukunya Abbas. Kenapa bukunya Abbas? Itu masih menimbulkan tanda tanya, belum menjadi kalimat sempurna. Dan disempurnakan dengan kabar setelahnya, yaitu bukunya Abbas di atas meja tersebut. Contoh kedua, qalamu Hisyamin fil hakibati, pulpennya Hisam di dalam tas tersebut. Qalamu adalah mudhaf
Hisyamin adalah mudhof ilaih. Yang kedua kata ini menjadi mubtada, adalah mubtadanya, ini juga mubtada, dan membutuhkan khobar untuk menjadi kalimat sempurna. Kalau nggak dikasih khobar nanti menimbulkan tanda tanya, belum menjadi sempurna kalimatnya. Pulpennya Hisam kenapa? Gitu. Jadi didatangkan khobar fil hakibati di dalam tas untuk menjadikan kalimat ini menjadi kalimat sempurna. Ini adalah khobar dan ini adalah khobarnya. Kaidah selanjutnya adalah mudhof adalah isim ma'rifah, ya. Kita sudah belajar isim ma'rifah. Mudhof adalah isim ma'rifah, tidak berakhiran tanwin, namun tidak membutuhkan alif lam di awal kata. Jadi mudhof tidak berakhiran tanwin, namun tidak membutuhkan alif lam di awal kata. Nah ini seperti contoh sebelumnya, misalkan qalamu, dan ini mudhof, dia tidak ada alif lamnya, tapi juga tidak boleh ditanwin. Kitabu nggak ada alif lam dan juga tidak boleh ditanwin akhirannya. Kaidah selanjutnya ialah mudhof dapat berakhiran kasrah karena majrur, ya. Mudhof dapat berakhiran kasrah karena majrur atau berakhiran fathah karena mansub. Ada catatan? Anda akan mempelajari isim berakhiran fathah pada pelajaran yang akan datang insyaallah. Jadi bertahap, sebelumnya sudah belajar isim, kata-kata bahasa Arab yang berakhiran dhamma, kemudian kasrah, dan yang akan datang insyaallah akan pelajari isim yang berakhiran fathah. Contoh, mudhof dapat berakhiran kasrah karena majrur dan berakhiran fathah karena mansub. Contohnya ketika majrur, perhatikan Muhammadun fi baitil mudarrisi. Muhammad di dalam rumahnya guru tersebut. Nah, di sini mudhofnya adalah baiti, ya. Baiti adalah mudhof dan al-mudarrisi adalah mudhof ilaih. Baiti di sini dia mudhof dan berakhiran kasrah, ya, karena majrur. Kenapa? Karena didahului oleh huruf jar, yaitu fi. Ini ada huruf jar. Sehingga baiti yang bertindak sebagai mudhof dia berakhiran kasrah atau majrur. Dan al-mudarrisi dia adalah mudhof ilaih dari baiti. Contoh selanjutnya mansub. Ini tandanya adalah fathah, berakhiran fathah. Fataha Khalidun baba al-fasli. Khalid telah membuka pintu kelas. Fataha artinya membuka, ya. Fataha artinya membuka. Babal fasli. Baba di sini pintu adalah sebagai mudhofnya. Mudhof, dan al-fasli dia adalah mudhof ilaih. Adalah mudhof ilaih. Dan mudhof di sini berakhiran fathah karena mansub. Ini sekilas info saja, insyaallah akan dipelajari pada pelajaran yang akan datang, ya, akhiran fathah.
Kemudian selanjutnya mudhof ilaih selalu dalam keadaan majrur. Ya, sudah kita bahas bersama contoh-contoh sebelumnya. Semua mudhof ilaih yang telah disebutkan di sini berakhiran kasrah, ya, karena dalam keadaan majrur berakhiran kasrah. Al-fasli kasrah, al-mudarrisi kasrah, kemudian di atasnya Hisyamin dia kasrah, Abbasin dia kasrah, dan contoh di atas lainnya. Kemudian kaidah selanjutnya mudhof ilaih bisa menerima tanwin. Contohnya di sini qalamu talibin, qalamu talibin, qalamu mudhof, talibin mudhof ilaih. Dia bisa berakhiran tanwin. Kemudian mudhof ilaih bisa dirangkap menjadi mudhof. Jadi double tugasnya. Selain menjadi mudhof ilaih juga bisa menjadi mudhof. Contohnya bintu mudiri al-madrasati fil maktabati. Putrinya kepala sekolah tersebut di dalam perpustakaan. Bintu di sini sebagai mudhof, ya. Dia adalah mudhof tanpa alif lam dan tanpa tanwin. Dan mudiri kata mudiri dia adalah mudhof ilaih dari bintu, ya. Mudhof ilaih dari bintu dan juga merangkap sebagai mudhofnya al-madrasati. Kata mudiri adalah mudhof ilaih dari bintu, ya. Dalam contoh di atas disebutkan kata mudiri adalah mudhof ilaih dari bintu. Bintunya sendiri juga mudhof, ya. Dia adalah mudhof sehingga mudiri kata setelahnya adalah mudhof ilaih. Sehingga ia majrur, tandanya kasrah. Ini tandanya kasrah. Ini kasrah, ya. Dan kata mudiri juga merangkap sebagai mudhof dari al-madrasati. Oleh karenanya mudiri di sini tidak bertanwin dan juga tidak menerima alif lam. Kalau al-madrasati sebagai mudhof ilaih, walaupun dia tidak bertanwin karena dia isim ma'rifah, dia masih ada alif lam, ya. Ini mudhof ilaih. Jadi diulangi lagi, bintu adalah mudhof yang pertama, dan mudiri dia adalah mudhof ilaih yang pertama, dan juga dia mudhof yang kedua, ya, mudhofnya dari al-madrasati, sehingga al-madrasati di sini dia sebagai mudhof ilaih yang kedua dari mudhofnya mudiri. Nah, semoga bisa difahami. Selanjutnya materi keempat, dzaraf atau maf'ul fih. Dzaraf adalah isim yang menunjukkan keterangan waktu dalam kurung zaman atau tempat dalam kurung makan. Ada dzaraf zaman yaitu keterangan waktu, dan dzaraf makan yaitu keterangan tempat. Dzaraf ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Ada catatan di sini. Dzaraf ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Mu'rab adalah keadaan suatu kata. Ini mu'rab adalah keadaan dari suatu kata yang bisa mengalami perubahan harokat akhir. Keadaan harokat akhir dari suatu kata dalam bahasa Arab ada 4. Yang pertama marfu'.
Nah, kita sudah belajar ini marfu yaitu berakhiran dhammah. Kemudian majrur kita sudah belajar berakhiran kasrah. Nah, yang dua ini kita belum belajar, yaitu mansub berakhiran fathah dan majzum berakhiran sukun. Namun tanda-tanda harokat akhir ini tidak terlihat apabila akhiran kata tersebut ada huruf ilat, yaitu akhiran dari kata tersebut adalah alif, waw, dan ya yang disebut dengan huruf ilat. Contoh, Jabirun zahaba ilal mustashfa. Jabir telah pergi ke rumah sakit. Al-mustashfa dalam keadaan majrur sebab didahului oleh huruf jar. Ya, al-mustashfa dia majrur karena didahului oleh huruf jar. Huruf jarnya adalah ila. Harokat kasroh tidak terlihat di akhir kata karena ia berakhiran huruf ilat. Nah, huruf ilatnya adalah ini dan ia tidak terlihat kasrohnya, ya, tidak terlihat. Kemudian sedangkan mabni adalah keadaan dari suatu kata yang tidak mengalami perubahan harokat akhir atau harokat akhirnya tetap. Harokat akhirnya tetap. Contoh, min aina Umar, min kan dari, ya, dari manakah Umar, min aina Umar, dari manakah Umar. Nah, aina di sini dalam keadaan majrur sebab didahului oleh huruf jar, ya. Ia tidak mengalami perubahan harokat akhir atau tetap karena ia termasuk isim mabni. Sini min adalah huruf jar, aina dia dalam keadaan majrur. Namun karena dia mabni, harokat akhirannya tidak berubah. Itulah pengertian mu'rab dan mabni. Perhatikan tabel berikut, tabel-tabel tentang dzaraf, ya. Yang pertama di antara contoh dzaraf mu'rab, ya. Ada dzuruful makan, dzaraf makan, tempat, keterangan-keterangan tempat, dan dzurufuz zaman, dan keterangan-keterangan waktu. Kita mulai dari dzuruful makan. Amama artinya di depan. Wara'a atau khalfa artinya di belakang. Fauqa artinya di atas. Tahta di bawah. Baina di antara. Ingda di sisi. Janiba di samping. Ma'a bersama. Kemudian dzurufuz zaman. Hina artinya ketika, qabla sebelum, ba'da artinya setelah, al-yauma artinya hari ini, godan artinya besok, anifan artinya tadi, hadithan artinya barusan, lahzatan artinya sebentar lagi. Contoh penerapan dzaraf makan dan dzaraf zaman, ya. Ba'da sholati setelah salat. Yaumal ahadi pada hari Ahad. Amama al masjidi di depan masjid. Wara'a al baiti di belakang rumah. Dzaraf mu'rab selalu dalam keadaan mansub. Ya, tandanya adalah fathah. Nih. Dia mansub, tandanya fathah.
Isim setelah dzaraf disebut madzruf, ya. Jadi as-salati, al-ahadi, al-masjidi, al-baiti, ini semua datang setelah dzaraf dinamakan madzruf. Ia berakhiran kasrah karena menjadi mudhof ilaih, ya. As-salati dia kasrah karena menjadi mudhof ilaih dari ba'da. Al-ahadi dia kasrah karena mudhof ilaih dari yauma. Al-masjidi kasrah karena mudhof ilaih dari amama. Dan al-baiti dia juga kasrah. Jadi setelah dzaraf berakhiran kasrah, ya. Kata setelah dzaraf berakhiran kasrah, dan dzarafnya sendiri ketika digunakan maka dia berharokat fathah karena dalam keadaan mansub. Di antara contoh dzaraf mabni, kita mulai dari dzurufuz zaman. Al-an artinya sekarang, amsi artinya kemarin, mundu artinya semenjak, lamma artinya ketika, kullama artinya setiap kali. Kemudian dzuruful makan, keterangan tempat. Huna artinya di sini, hunaka artinya di sana, haitsu artinya di tempat atau di mana. Kemudian thamma artinya di tempat itu. Anda akan mempelajari contoh penerapan dzaraf mabni pada pelajaran yang akan datang, insya Allah. Masuk pada halaman latihan. Seperti biasa, bagi yang ingin mengerjakan latihan terlebih dahulu, silahkan di-pause pembahasan latihan berikut. Jika sudah selesai mengerjakan, silahkan dicocokkan dengan memutar kembali video pembahasannya. At-tadribur rabi', latihan keempat. Perintahnya, terjemahkanlah kalimat-kalimat berikut ke dalam bahasa Indonesia. Muhammadun fil fasli ma'a Aliyin wa Jabirin. Muhammad di dalam kelas bersama Ali dan Jabir. Al-mudiru fil idarah. Kepala sekolah tersebut di dalam kantor. Al-kitabu wal qalamu ala al-maktabi. Kitab tersebut dan pulpen tersebut di atas meja. As-sayyaratu lil madrasati. Mobil tersebut milik sekolahan. Wal hafilatu lil jami'ah. Dan bus tersebut milik universitas. Al-kitabu kal mu'jami. Kitab tersebut seperti kamus. Buku tersebut seperti kamus. Wan nafidatu kal babi. Dan jendela tersebut seperti pintu. Al-miftahu wal quflu tahta al-kursiyyi. Kunci tersebut dan gembok tersebut di bawah kursi. At-tajiru wal waladu amama at-tukani. Pedagang tersebut dan anak tersebut di depan toko. Al-mal'abu janiba asy-syari'i. Lapangan tersebut di samping jalan raya tersebut. Hadza dukanu Abbasin. Ini adalah tokonya Abbas. Dukanu Abbasin doyikun. Tokonya Abbas sempit. Watilka hadiqatu al-fallahi. Dan itu adalah kebunnya petani tersebut. Hadiqatu al-fallahi wasi'atun. Kebunnya petani tersebut luas. Hada miftahul baiti wa dzalika miftahus sayyarati. Ini adalah kunci rumah
dan itu adalah kunci mobil tersebut. Hadhihi ghurfatu Yasirin wa tilka ghurfatu Bilalin. Ini adalah kamarnya Yasir dan itu adalah kamarnya Bilal. Ghurfatu Yasirin nadhifatun wa ghurfatu Bilalin wasikhatun. Kamarnya Yasir bersih dan kamarnya Bilal kotor. Hadhihi nafidatul fasli wa tilka nafidatul maktabati. Ini adalah jendelanya kelas tersebut dan itu adalah jendelanya perpustakaan tersebut. Nafidatul fasli saghiratun wa nafidatul maktabati kabiratun. Jendela kelas tersebut kecil dan jendela perpustakaan tersebut besar. Aina Umar? Aina Umaru? Umaru fil hammami. Di manakah Umar? Umar di dalam kamar mandi atau toilet. Wa aina Zainabu? Dan di manakah Zainab? Zainabu fil qa'ati. Zainab di dalam aula. Aina kitul waladi? Kitul waladi tahtas sayyarati. Di manakah kucingnya anak tersebut? Kucingnya anak tersebut atau bocah tersebut di bawah mobil tersebut. Wa aina baqarul fallahi? Baqarul fallahi janibasy syajarati. Dan di manakah sapinya petani tersebut? Sapinya petani tersebut di samping pohon itu. Min aina Syu'aibu? Syu'aibu minal madinati. Dari manakah Syu'aib? Syu'aib dari Madinah. Wa min aina Maryamu? Maryamu minar Riyadi. Dan dari manakah Maryam? Maryam dari Riyadh. Itulah pembahasan latihan dari pelajaran keempat ini. Kemudian ada halaman kosakata, silahkan dihafalkan. Ada catatan. Pada kolom fataha yaftahu fathan, artinya membuka. Ini adalah fi'il. Anda akan mempelajari bentuk-bentuk fi'il pada pelajaran yang akan datang, insya Allah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Allah senantiasa memberikan kefahaman kepada kita semua dalam beragama Islam, agama yang indah ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.